Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, kabar Pak Irfan juga baik hari ini. Anak-anak, sebelum pelajarannya Pak Irfan, yaitu pelajaran apa nih? Informatika. Pelajaran informatika dimulai. Bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Di sini ketua kelasnya siapa? Ayo. Ketua kelasnya ya, yang memimpin doa ya. Iya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radiulillahi rabban wa lil islami dinan. Arhamar-rahimin. Amin. Terima kasih Mas Ainul. Anak-anak, sebelum pelajarannya Pak Irfan dimulai, Pak Irfan pengen tahu terlebih dahulu kesiapan kalian menerima pelajarannya Pak Irfan. Dimulai dari kerapian seragam kalian, Pak Irfan pengen lihat dulu apa sudah rapi. Coba dicek pakaian kalian. Hasbuknya dipakai semua ya. Alhamdulillah. Untuk yang cowok, yang laki-laki, rambutnya sudah rapi? Sudah. Alhamdulillah. Kalian cek terlebih dahulu di bawah meja kalian apa ada sampah. Kalau ada sampah silahkan kalian pungut, kalian letakkan di tempat yang sudah disediakan, yaitu di tempat sampah. Di bawah kursi mungkin ada? Tidak ada ya? Sudah siap ini berarti. Ya anak-anak, untuk hari ini kelas 81 masuk semua atau ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin kayaknya ada yang nggak masuk ya? Ya. Siapa siswa yang nggak Citra, masuk? Pak. Ya? Mbak Citra kemarin nggak masuk, kenapa Mbak? Saya tidak bisa mengikuti pelajaran Bapak Irfan dikarenakan waktu itu saya sakit demam. Oh sakit demam, tapi sekarang sembuh ya? Iya. Alhamdulillah, saya doakan, Pak Irfan doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kalian tahu nggak sekarang bulan apa? Kan? Kemarin bulan November, 10 hari lagi kita memperingati hari apa? Pahlawan. Bulan Oktober kemarin, tanggal 28 Oktober itu memperingati hari Sumpah Pemuda. Kita sebagai pemuda-pemudi seharusnya menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional? Ya. Boleh ya? Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Biasanya untuk jadi dirijennya ada nggak? Ya. Mbak Zaskia. Oke, Mbak Zaskia bisa dipimpin untuk dirijennya. Oh ya, karena ini kita menyanyikan lagu nasional, seharusnya kita menghormatinya juga dengan sikap khidmat. Sikap khidmat itu kita berdiri ya. Silakan kalian berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan kalian boleh duduk kembali dan Mbak Zaskia bisa kembali. Anak-anakku, kalian tahu tidak, pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Bab apa?
komputasional. Sebenarnya untuk minggu kemarin itu Pak Irfan sudah mengajari kalian 4 langkah untuk memecahkan berpikir komputasional. Ada apa saja itu 4 langkah dalam berpikir komputasional? Algoritma, dan yang terakhir pengenalan pola. Oke. Kalian perhatikan di sini bahwa bab untuk hari ini elemennya masih sama ya. Kita mempelajari tentang berpikir komputasional, namun materi kita adalah himpunan. Saya akan menampilkan ke kalian tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran di sini, kalian akan menerima yang pertama itu peserta didik dapat memahami konsep himpunan, data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil. Pak Irfan di sini juga mempunyai pertanyaan pemantik. Nah, di sini coba, apakah kalian pernah melihat sampah di area sekolah atau di rumah kalian? Pernah ya? Kalau misalnya ada sampah itu di rumah kalian, ada sampah itu di sekolah kalian, perasaan kalian bagaimana? Selain risih apa? Jijik, tidak nyaman. Oke. Yang ketiga di sini, oh ya, sampah itu sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang tahu jenis apa saja sampah itu? Ada yang tahu? Iya Mbak. Yang pertama jenis apa? Organik. Organik, betul. Yang kedua, ada yang tahu? Oh, ini apa? Jenis sampah anorganik. Ada lagi? Oh ya, ini Mas Rusli. Mas Rusli apa? B3. B3 itu apa? Yang membahayakan ya. Oke. Terima kasih. Kalian sudah tahu di sini jenis sampah, yaitu jenis sampah itu ada 3: anorganik, organik, dan sampah B3. Sama anorganik, Mbak Desri. Seperti botol plastik dan plastik, Kertas, oke. Botol plastik, kertas, dan lain sebagainya. Oke, di sini bagaimana solusi kalian kalau misalnya ada sampah itu di lingkungan sekitar? Apa solusi kalian itu? Membersihkan ya. Kita harus pandai-pandai membersihkan lingkungan yang kotor. Kalau sudah bersih, maka hal yang membuat kita awalnya risih itu tidak ada. Pak Irfan pengen tahu terlebih dahulu ke kalian, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Mbak Roro, apa itu berpikir komputasional? Kalau menurut saya, berpikir komputasional itu adalah sekumpulan metode berpikir untuk memahami sebuah permasalahan kompleks yang kemudian akan disepakati solusi. Oke, betul sekali. Kasih aplaus. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mampu untuk mengamati masalah, memecahkan masalah, hingga bisa melakukan mengembangkan solusi dari pemecahan masalah itu sendiri. Sebenarnya kalian di awal sudah berpikir komputasional, kalian sudah berpikir kritis. Tadi dikatakan jika ada lingkungan yang kotor, solusinya itu seperti ini Pak. Kita harus bersih, kita harus mengumpulkan sampah-sampah pada tempatnya. Itu sudah kalian memiliki jiwa berpikir komputasional. Paham ya? Memilah sampah pada jenisnya itu merupakan kalian sudah memahami apa itu himpunan. Ada yang tahu himpunan itu apa? Di sini ada suatu cerita, ada adik dan kakak di sini. Di mana adik suka buah jeruk, mangga, dan jambu, sedangkan kakak itu suka rambutan, mangga, duku, dan buah naga. Ada 2 pertanyaan di sini.
buah apa sajakah yang disukai adik atau kakak? Pertanyaan yang kedua, buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? Jadi bisa dikatakan di sini gabungan dari kedua himpunan tersebut yang menghasilkan himpunan baru, yaitu ada apa saja? Jeruk, mangga, jambu, rambutan, duku, dan buah naga. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 seperti itu, yaitu buah apa sajakah yang disukai adik atau kakak. Jadi gabungan di sini antara buahnya adik dan kakak. Kemudian pertanyaan kedua, buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? Ada kata dan di sini. Jika sudah ada kata dan, berarti kita harus mencari suatu irisan. Buah yang disukai antara kakak dan adik itu buah apa? Buah mangga. Oke, itulah himpunan. Jadi di sini himpunan adalah koleksi atau pengelompokan dari objek-objek dengan karakteristik yang dinyatakan dengan jelas. Kejelasan karakteristik diperlukan agar dapat dipelajari dan dikembangkan tanpa menimbulkan keraguan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada kumpulan pupuk pertanian. Jadi pupuk-pupuk itu juga merupakan himpunan. Ada pupuk yang berkhasiat menumbuhkan daun, pupuk yang berkhasiat untuk memberikan kelopak berganda, tangkai yang bergelombang, itu juga sekumpulan. Nah, di sini Pak Irfan mempunyai permasalahan yang perlu dipecahkan ke kalian. Pak Irfan ingin membentuk kelompok. Oh iya, ini kelas 81 sudah terbentuk kelompok ini ya? Belum? Oh belum ya? Ini kelompoknya sudah dibentuk seperti ini, kelompok pelajaran sebelumnya? Iya. Coba kalian kumpul sama kelompoknya ya, sekarang ya. Oke, silakan. Permasalahan yang perlu dipecahkan untuk kalian. Kalian harus diskusi di sini untuk memecahkan persoalan ini. Seorang petani mempunyai pupuk khasiat untuk tanamannya. Sekumpulan pupuk tersebut ada di wadah gelas. Jadi Pak Tani itu mempunyai pupuk yang pupuknya ada di dalam gelas. Namun permasalahan di sini ada salah satunya bukan merupakan dari pupuk yang berkhasiat, yaitu wadah salah satunya itu hanya berisi air saja. Bisakah kalian membantu memecahkan permasalahan gelas manakah yang bukan pupuk? Silahkan anak-anak, kalian buka buku paketnya. Buku paketnya halaman 27 sampai 29. Sebelumnya Pak Irfan akan membagikan lembar kerjanya ya. Lembar kerja untuk kalian isi. Kalian sudah mendapatkan lembar kerjanya. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Kalian pecahkan itu masalahnya. Ya. Oke, boleh sekali ini kelompok 5 kreatif ya.
Jadi kelompok 5 di sini memecahkan solusinya dengan praktikum memanfaatkan barang bekas. Boleh Mas? Ini mencari gelas bekasnya. Iya boleh. Ya. Kalau kelompok ini pemecahan masalahnya solusinya iya. Sudah dapat Mas? Ya, boleh dilanjutkan lagi. Ya, kenapa? Kita sudah melakukan percobaan. Iya. Itu Mas Sobi mau saya gelas Sobi gelas yang D, tapi maunya Sobi gelas yang E. Oh, ada perbedaan pendapat ya di sini ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat dalam kelompok diskusi, coba itu dicoba. Ini kan ada percobaan 1, ada percobaan 2, ada percobaan 3. Kamu lakukan langkah-langkahnya. Jadi manakah yang bukan itu? Jadi ini apa? Ini perbedaan pendapat lagi. Siapa? Biar kalian tambah semangat, bagaimana kalau kita lakukan ice breathing dulu ya? Coba semuanya berdiri. Menghadap kepada Mas semuanya. Bahkan kalian angkat telunjuk tangan kalian ke depan. Kalau saya bilang angka 1, silakan kalian tuliskan pakai telunjuk kalian. 1, 2, 3. Saya ingin kalian menuliskan angkanya bukan pakai telunjuk tangan, tapi pakai kepala kalian. Saya contohkan ya. Seperti ini. 1, 2, 3. Itu ya. Coba kalau misalnya angka 6. Angka 6. Oke. Angka 8. Oke. Angka 0. Oke. Aplaus buat kalian. Sudah siap semua kah? Sudah ya? Coba kelompoknya Mas Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil solusi yang telah kita temukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brahma Wahyu Wicaksana, biasa dipanggil Brahma. Perkenalkan nama saya Krisya Jendari, biasa dipanggil Krisya. Perkenalkan nama saya Rohatuni, biasa dipanggil Rom. Perkenalkan nama saya Yakin, biasa dipanggil Ayu. Kami melakukan percobaannya dengan cara praktek. Di sini kami memiliki 6 gelas, mulai dari gelas A, B, sampai gelas F. Percobaan pertama yang kita lakukan antara gelas A, B, dan C. Dari percobaan pertama, kami menemukan ada 3 khasiat. Gelas A merupakan pupuk yang membuat kelopak bunga menjadi ganda. Gelas B merupakan pupuk yang menumbuhkan daun. Gelas C merupakan pupuk yang membuat kelopak menjadi merata. Oleh karena itu, kami mencoba melakukan percobaan kedua. Kami menemukan hanya ada 2 gelas yang memiliki khasiat, yaitu pada gelas A yang menjadikan kelopak bunga menjadi ganda, dan yang berikutnya ada di gelas E yang menjadikan tengah kelopak bunga menjadi hitam. Oleh karena itu, untuk meyakinkan jawaban kami melakukan percobaan ketiga. Di sini ada di antara gelas T, B, dan E. Oleh karena itu, di sini lagi-lagi kami hanya menemukan 2 khasiat, yaitu antara gelas T, yaitu menjadi mengubah kelopak bunga menjadi kecil, dan pada gelas F yang mengubah tangkai menjadi bergelombang. Oleh karena itu, kami di
bahwa jawabannya adalah pada gelas D yang merupakan air murni. Setelah melakukan ketiga percobaan tersebut, maka diketahui pada percobaan 2 dan 3 terdapat satu gelas yang berisikan air murni. Karena pada kedua percobaan tersebut tidak menghasilkan 3 perubahan pada tanaman. Jadi dapat disimpulkan jawaban pada permasalahan ini yaitu gelas D yang berisikan air murni. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, karena sebelum kelompok 5 mengakhiri, silakan untuk kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada mungkin. Oh, Danes. Ya, Mas Danes. Silakan. Apa kalian yakin bahwa gelas D itu yang berisi air, bukan gelas yang lain? Oke. Kami yakin karena setelah melakukan ketiga percobaan tersebut, nah di antara ketiga itu ada 2 percobaan yang hanya menghasilkan 2 perubahan pada tanaman, yaitu pada percobaan kedua dan ketiga. Nah, pada percobaan kedua dan ketiga ini ada gelas yang sama yaitu gelas D, dan itu belum ditentukan hasilnya. Oke. Bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, aplaus lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang dicampurkan berasal dari gelas A, B, dan C. Namun dari percobaan pertama, ketiga gelas tersebut sama-sama memiliki khasiat. Jadi dari ketiga gelas tersebut tidak ada yang berisi air murni. Pada percobaan kedua, ramuan yang dicampurkan berasal dari gelas A, D, dan E. Di percobaan kedua, ternyata ada dua hasil. Jadi ada 2 gelas yang dicurigai berisi air murni, yaitu gelas D atau gelas E. Di percobaan ketiga, ramuan yang dicampurkan berasal dari gelas C, D, dan F. Dari ketiga gelas tersebut juga hanya menghasilkan 2 hasil perubahan pada bunga. Kesimpulannya, gelas yang berisi air adalah gelas yang D, karena gelas yang C memiliki khasiat tengah bunga menjadi berwarna hitam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kalian untuk kelompok 4? Ada? Ya, coba. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu dengan cara apa kalian menyelesaikan masalah ini? Kami membuat bunga seperti ini. Jadi di sini kan sudah ada poin-poin yang mungkin itu hasilnya udah diketahui, cuman petaninya lupa nulis nama-nama hasilnya kan. Jadi ya kalau gelas A itu hasilnya yang ini, gelas B yang ini. Jadi kami menyimpulkan yang B adalah gelas yang berisi air. Tidak berhasil ya. Oke, kasih aplaus. Bagus sekali percobaan yang kalian lakukan lewat presentasi ini itu sangat bagus sekali. Saya acungin jempol buat kalian semua. Kita aplaus buat materi kita itu kan himpunan ya, berpikir komputasional. Saya mau tanya ini, saat kalian berdiskusi kelompok, kendala-kendala apa yang kalian alami? Apa beda pendapat ada ya tadi di kelompok mana tadi? Di kelompok 4 ya? Ada apa lagi? Rasa percaya diri. Sebenarnya kalian memecahkan permasalahan pada komputasional ini, berpikir komputasional ini, kalian sudah memiliki jiwa berpikir kritis di sini kita hari ini. Jadi kita harus merefleksikan diri ya, apa kira-kira yang kalian dapat. Oke, kita tahu bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi. Dengan berpikir komputasional, seseorang itu akan mudah mengamati masalah. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian akan
masalah kalian. Seperti tadi kan kalian menyelesaikan persoalan tentang buku ajaib itu, saya yakin kalian di masing-masing kelompok kalian mengamati masalahnya apa. Masalahnya adalah ada satu gelas yang bukan pupuk, yang tidak ada khasiatnya sama sekali. Setelah itu apa? Mencari solusinya dari suatu permasalahan, kemudian memecahkan permasalahan, dan kemudian apa? Dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah itu sendiri. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri untuk apa? Untuk lebih efektif dan efisien. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Iya, betul sekali. Dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya menemui permasalahan-permasalahan, dan pemecahannya itu kita harus berpikir kritis, dan itulah kita manfaat untuk apa? Mempelajari berpikir komputasional itu sendiri. Saya berharap kalian bisa untuk ini ya, untuk memecahkan masalah kalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Bapak punya permainan di sini. Ada soal yang perlu kalian kerjakan. Silakan kalian scan pakai HP kalian di sana. Silakan kalian kerjakan. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan soalnya. Kira-kira poin-poin apa saja yang kita dapatkan untuk materi himpunan berpikir komputasional hari ini? Yang pertama itu apa? Oke, kita memiliki rasa percaya diri. Yang kedua mungkin ada lagi? Ya, yang apa ya? Mbak. Oke, bagus sekali. Gigih dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit. Kemudian apa lagi? Oke, kita dapat meningkatkan kerjasama antar kelompok ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya? Kemampuan menghadapi masalah terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mampu menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pemecahan masalah di sini kalian sudah mempunyai berpikir kritis di sini. Dalam kehidupan sehari-hari pastilah manusia itu mempunyai masalah ya. Nah, kita juga bersyukur di sini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berterima kasih ke kalian semuanya bahwasanya setiap kelompok yang maju tadi itu sudah membuktikan bahwa kalian sudah mempunyai berpikir komputasional yang baik. Aplaus buat kita semua. Yang anak untuk minggu depan materi Bapak untuk kalian di pelajaran informatika ini, kalian bisa pelajari tentang sistem bilangan ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, silakan kalian berkemas-kemas dulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, semoga pelajaran yang kita terima nantinya akan menjadikan ilmu yang berkah bagi kita semua. Kita terlebih dahulu dipimpin Mas Ainul lagi ya, kelasnya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bilhaqqi wa tawassaw bis-sabri. Amin. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.